Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya yang begitu besar, banyak nikmatnya yang begitu besar yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan dan juga nikmat hidayah, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Qubais, ya, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini, pekan lalu kita sudah membahas tentang hadis terakhir dari bab ikhlas, ya, bab ikhlas, dan kita masuk pada malam ini adalah bab taubat, ya, bab taubat. Dan seperti tema yang kami sampaikan, taubat itu sama dengan hijrah, ya. Kenapa kami bilang taubat itu sama dengan hijrah? Karena sejatinya hijrah itu adalah bertobat, ya. Kalau kita melihat pengertian dari taubat itu adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ila ta'atillah. Jadi kembali dari maksiat kepada Allah ke ketaatan kepada Allah, ya. Sedangkan hijrah, ya, hijrah adalah bagaimana kita berhijrah dari sesuatu yang kita buruk, ya, menuju ke hal-hal yang baik, ya, ke hal-hal yang baik. Jadi hijrah itu sejatinya adalah taubat, ya, hijrah itu adalah sejatinya adalah taubat. Jadi hijrah bukan hanya sekedar berganti atau berpindah dari pakaian yang sebelumnya ke pakaian yang kita anggap pakaian takwa, atau berpindah hanya sekedar saja yang dari sebelumnya tadi tidak berjenggot menjadi berjenggot, tapi bagaimana hijrah yang sebenarnya adalah memang berpindah, ya, berpindah dari perbuatan yang buruk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis buku rahimahullah, Imam Nawawi, beliau berkata, babut taubah, bab taubat. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Beliau menjelaskan, berkata para ulama, taubat itu wajib dari segala dosa. Jadi setiap kita melakukan dosa maka wajib, ya, sejatinya kita wajib untuk bertaubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Ya, kalau maksiat, ya, atau dosa yang kita kerjakan itu hanya antara seorang hamba dengan Allah, ya, berdosa kepada Allah, tidak terkait dengan hak keturunan Adam atau maksudnya manusia, maka ada 3 syarat untuk taubat itu diterima. Yang pertama, kata beliau, ahaduha an yuqli'a anil maksiyati, ya, hendaknya dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang pertama, ya, menanggalkan, ya, maksiatnya. Yang kedua, wathani an yandama ala fi'liha, hendaknya dia menyesal telah mengerjakan dosa tersebut, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, an ya'zama alla ya'udu ilaiha abada, ya, hendaknya dia bertekad untuk tidak kembali lagi berbuat dosa tersebut selamanya, ya. Jadi bertekad, berniat, ya, untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Fa in faqada ahada thalathatu,
atau fa in faqada ahadus thalathati lam tasih taubatahu. Kalau salah satu dari 3 syarat ini tidak ada, maka tidak sah tobatnya. Ya, tidak sah tobatnya. Kata beliau, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Maka akan tetapi kalau dosa ini terkait dengan hak seseorang, maka ditambah 1 syaratnya menjadi 4. Ya, ditambah 1 syaratnya menjadi 4. Selain yang 3 tadi, meninggalkan dosa, menyesal melakukan dosa, kemudian bertekad untuk meninggalkan dosa, ditambah 1 apa itu? Wa an yabra'a haq min haqqi sahibiha. Hendaknya dia berlepas diri dari dosanya tadi kepada manusia tersebut. Apa maksudnya? Misalnya dia punya dosa mengambil hartanya orang, maka dia harus kasih kembali. Ya. Jadi selama tidak kembali itu harta, atau maksudnya tidak dihalalkan sama yang kita zolimi, maka tidak sah tobatnya. Ya, jadi dia harus kasih kembali. Kata beliau di sini 3 syarat yang tadi, wa an yabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaihi. Kalau yang dia ambil itu berhubungan dengan harta, maka dikembalikan. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwihi makkannahu minhu aw talaba ahfihi. Kalau dia kemudian menuduh, ya, memfitnah misalnya, maka dia harus kasih bersih itu, ya, atau dia minta maaf sama orangnya. Ya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minhu atau minha. Kalau itu adalah ghibah, ya, ghibah, maka dia harus minta dihalalkan. Maksudnya dia harus minta maaf. Wa yajibu, nanti kita sebutkan apa saja kalau misalnya kita mau bertobat dari ghibah. Wa yajibu an yatuba min jami'adz dzunuba atau min jami'adz dzunubi. Wajib seseorang untuk bertobat dari segala dosa. Ya. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu. Kata beliau di sini, kalau dia bertobat sebagian saja dari dosanya, maka sah tobatnya. Ya. Inda ahlil haqqi min dzalika dzambi wa baqiya alaihil baqi. Jadi maksudnya begini. Kalau misalnya dia punya banyak dosa, ya, kemudian dia bertobat sebagian, maka sah tobatnya itu yang sebagian. Ya, akan tetapi karena dia sisanya tidak bertobat, maka tetap dia berada dalam dosa. Jadi jangan pernah takut untuk bertobat, ya. Jangan menganggap bahwasanya saya masih banyak dosa, nanti hilang semua dosaku baru saya bertobat. Tidak. Ya, kita diperintahkan setiap melakukan dosa, sebanyak apapun dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Ya, telah muncul banyak beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya perkataan-perkataan ulama yang menjadi kesepakatan mereka bahwasanya wajib bertobat. Ya, salah satunya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Dan bertobatlah kepada Allah segalanya, ya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bisa selamat, ya, agar kalian bisa selamat. Di ayat ini surat An-Nur ayat 31, ya. Kemudian wa qala Allah taala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kalian beristighfar, meminta ampunan kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi itu perkataannya Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian berkata yang menjelaskan kitab ini Syekh Utsaimin rahimahullah, qala al-muallifu rahimahullahu taala babut taubah. Bab taubat. Taubat secara bahasa dari kata taba yatubu idza raja'a. Taba yatubu dalam bahasa Arab diartikan raja'a yarji'u, kembali, ya. Jadi kata taubat itu artinya adalah kembali. Wa syar'an, dan secara istilah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kembali dari berbuat maksiat. Ya, maksudnya
kembali ke taat kepada Allah dari berbuat maksiat. Ya, jadi sebelumnya berbuat maksiat kembali taat kepada Allah. Yaitu artinya taubat. Wa a'dhamu wa aujubuhat taubah minal kufri, dan perkara yang paling azam, paling besar dari tobat itu adalah bertobat dari kekufuran, ya. Bertobat dari kekufuran. Kemudian setelah bertobat dari kekufuran ada kalau mau dilihat dari besarnya dosa, ada beberapa tingkatan bertobat, ya. Bertobat dari kekufuran, bertobat dari dosa besar, bertobat dari dosa kecil. Ya, bertobat dari dosa kecil. Dan wajib semua kita untuk bertobat sekecil apapun dosanya, ya. Kalau kata para ulama, jangan lihat kecilnya dosa yang kita kerjakan, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa, ya, kepada siapa kita bermaksiat. Kemudian disebutkan, beliau mau menjelaskan tentang syarat-syarat tadi, syarat tobat. Beliau menyebutkan ada 3 syarat tobat, ya. Tapi Syekh Utsaimin setelah kemudian membaca, beliau mengatakan itu menjadi 5. Ada 5 syarat tobat, ya. Beliau menyebutkan yang pertama al-ikhlasu lillahi. Ikhlas, ya, bertobatnya itu ikhlas. Ya, karena Allah, bukan karena manusia, supaya mau dilihat saya ini orang yang hijrah, saya ini orang yang sudah tobat, ya. Tapi bukan karena itu, tapi betul-betul ikhlas karena Allah, karena memang mau tobat sama Allah, ya. Mau meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian dan dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau, baru masuk an-nadmu ala fi'li ala ma fa'ala minal ma'siyah. Menyesal atas segala yang dilakukan atau dosa yang dilakukan, karena li'anna syu'urul insan bin nadmi huwa alladhi yadullu ala annahu shadiqun fit taubah. Karena kenapa? Tindakan penyesalan seseorang ketika bertobat itu menunjukkan bahwasanya memang dia jujur dalam bertobat, ya. Kalau dia tidak menyesal melakukan itu, berarti dia tidak, seolah-olah dia tidak jujur dalam bertobat, ya. Kemudian bimakna, apa artinya menyesal? An yatahassaru ala ma sabaqa minhu. Jadi an yatahassar bagaimana? Seolah-olah kayak hancur, ya, sudah mengerjakan itu kayak menyesal sekali, ya. Ya, kita pernah melakukan suatu dosa yang kemudian kita menyesal. Nah, seperti itu, ya. Wala yara annahu fi hillin, dan ketika dia merasakan penyesalan ini, tidak ada jalan baginya atau tidak ada solusinya kecuali bertobat kepada Allah, ya, kecuali bertobat kepada Allah. Kemudian syarat yang ketiga adalah itu tadi, meninggalkan dosa, dan ini adalah syarat yang paling penting. Kenapa? Ya, orang meninggalkan dosa, orang bertobat, yang paling dilihat adalah meninggalkan dosa. Tidak mungkin dia bilang saya mau bertobat, mengaku bertobat tapi masih mengerjakan dosa. Jadi ini adalah syarat yang penting, meninggalkan dosa. Di sini disebutkan kalau dosa tersebut adalah meninggalkan kewajiban, maka yang dimaksud meninggalkan dosa di sini adalah mengerjakan kewajiban tersebut. Misalnya, dia sebelumnya tidak pernah sholat, ini kan sholat wajib, ya, ditinggalkan. Maka bagaimana cara meninggalkan dosanya adalah mengerjakan sholatnya, ya, mengerjakan sholatnya. Atau misalnya dia tidak pernah mengeluarkan zakat, ya, dosanya adalah tidak pernah mengeluarkan zakat. Maka caranya dia bertobat dengan meninggalkan dosa itu adalah membayar zakatnya kalau dia orang yang memiliki harta. Kalau dosanya itu adalah maksiat, maka adalah meninggalkan maksiat tersebut, ya. Terbalik tadi, ya, wala yabqa fihi wala lahdhatin, ya, dan tidak, dia harus wajib meninggalkan dan langsung bertobat, ya. Anjuran kita untuk bertobat itu tidak boleh ditunda-tunda, ya. Jadi misalnya berbuat dosa kemudian menyesal, nanti saja, nanti besok baru saya bertobat. Nah, tidak, tapi langsung istighfar, ya. Langsung beristighfar. Dan jangan pernah merasa Allah tidak akan ampuni dosaku, ya. Tidak, ya. Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Nanti disebutkan hadisnya,
Tapi tidak apa-apa saya sebutkan, memang Allah itu senang sekali kalau ada hambanya yang bertobat, ya minta ampunan. Saking senangnya, ya senangnya Allah itu lebih senang dari orang yang ketika dia pergi safar, ya, kemudian singgah di tanah, singgah duduk di pohon, tapi tanahnya itu gersang, tiada apa-apa, ya. Dan tiba-tiba kudanya lari, tunggangannya lari, bawa makanannya, bawa semua barang-barangnya, ya, bawa semua barang-barangnya. Tiba-tiba dia tertidur, ya dia cari kemana-mana tidak didapat, tapi begitu dia bangun tidur langsung datang ulang itu kudanya, ya. Senang tidak? Pasti senang. Saking senangnya itu orang, apa dia bilang? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya dia salah bilang, wahai Allah, saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ya, saking senangnya dia salah bilang. Dan Allah lebih senang daripada orang ini kalau ada hambanya yang datang meminta ampunan dan bertobat. Ya, jadi jangan ragu dan jangan bilang sudah banyak dosa yang saya kerjakan. Ya, tidak. Ya, pasti Allah ampuni. Allah mengampuni dosa selama kita, ya, selama kita belum meninggal. Ya, nanti disebutkan syarat yang kelima itu waktunya tobat. Syaratnya adalah belum masuk waktu dilarangnya, sudah tidak diterima tobat. Itu syaratnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah syarat yang keempat adalah bertekad, ya. Bertekad untuk meninggalkan dosa, ya. Bertekad untuk meninggalkan dosa dan harus betul-betul jujur, ya, dalam meninggalkan dosa. Tidak boleh dosanya setengah-setengah. Ya, apa maksudnya dosanya? Apa dosanya setengah-setengah? Taubatnya setengah-setengah. Apa maksudnya? Misalnya dia lagi tidak punya uang, ya, dia tidak lagi punya uang. Saya mau bertobat ini. Nanti kalau sudah ada uangku saya bikin lagi. Ya, ini bukan bertekad namanya. Ya, kalau dia betul-betul bertekad, berarti dia tinggalkan. Ya, tidak ada niat untuk melakukan lagi. Kalau ada begini, kalau ada kesempatan begini, saya kerjakan lagi. Terus bagaimana nanti tiba-tiba dia sudah bertobat, tapi dia kerjakan lagi? Selama dia tidak bertekad, meniatkan untuk melakukan itu, tiba-tiba langsung saja begitu, maka dia tetap bertobat lagi, ya. Karena kita ini tidak ada yang tahu, ya. Kalau ada yang bilang saya sering sekali bertobat, tapi masih bikin dosa terus, taubat terus, ya. Karena sejatinya kita ini manusia adalah orang yang tempatnya salah, tempat melakukan kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anaknya Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ya, orang yang melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat. Ya, setiap melakukan dosa, taubat lagi. Ya, istighfar, meminta ampunan. Ya. Itu yang kemudian syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah tidak sedang atau tobatnya itu di masa di waktu di mana tobat itu masih diizinkan. Ya, maksudnya waktu di mana tobat masih diterima. Ya, bukan pada saat tobat itu sudah ditolak. Jadi ada dua keadaan. Ya, tobat itu tidak diterima. Yang pertama secara umum, ya, semua manusia ketika itu tidak diterima lagi tobatnya. Kapan itu? Ketika matahari terbit dari sebelah barat, ya. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka semua orang, ya, yang mau bertobat kala itu sudah tidak bisa diterima lagi ampunan. Artinya apa? Ketika hari kiamat datang, ya. Ketika hari kiamat datang. Yang kedua yang berhubungan dengan pribadi masing-masing. Apa itu? Ketika ajal datang. Ya, ketika ajal datang maka sudah tidak diterima lagi tobatnya. Ya. Apa maksudnya ajal datang? Kata Nabi SAW, masih diterima tobatnya malam yughargir, selama dia belum nyawanya di leher. Maksudnya sebelum dia sakaratul maut. Ya, maka kalau sudah nyawa di leher, maka sudah tidak diterima tobatnya. Maka begitu kasusnya Fir'aun.
Ya, yang mengatakan saya beriman ketika dia tenggelam, ya dia mengatakan saya beriman kepada Rabbnya Musa. Ya, tapi sudah tidak diterima tobatnya. Ya, tidak diterima tobatnya. Jadi itu 5 syarat yang disebutkan Syekh dalam dalam masalah taubat. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal melakukan dosa tersebut, yang ketiga meninggalkan atau menanggalkan dosa, yang keempat bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi, yang kelima adalah selama dia bertobat selama di masa dibolehkannya taubat. Ya. Kemudian ada perbedaan antara ulama, ya, mengatakan tentang dosa, ya, tentang perkara berbuat dosa. Ketika tentang apakah dosa itu boleh tidak disampaikan kepada orang lain, ya. Ketika kita berbuat dosa, boleh tidak kita menyampaikan kepada orang lain? Mengatakan, saya tadi bikin begini tadi malam, ya, boleh tidak? Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebaiknya ketika kita melakukan dosa itu ditutup, ya, karena dosa yang kita kerjakan itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu diceritakan dosa yang kita lakukan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni, ya, yang berbuat dosa kecuali orang yang terang-terangan. Apa maksudnya terang-terangan? Ya, dia melakukan dosa malam harinya, kemudian dia cerita pada siang hari. Tadi malam saya begini. Ya, ini bisa jadi konsekuensinya adalah tidak diampuni dosanya. Ya, adalah orang-orang yang mujahir. Wa minal mujahara, ya, di antara contoh orang yang bermujahara ini adalah seperti datang seperti di hadis yang saya bilang tadi. Ya, seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian ketika pagi harinya yang sudah Allah tutup dosanya, dia kemudian ceritakan, wahai fulan, saya tadi malam begini dan begini. Maka itu adalah orang yang mujahara, ya. Kecuali kata sebagian ulama, kecuali misalnya seseorang melakukan dosa yang ada hukumannya, ada hadnya. Misalnya dia melakukan dosa yang harus memang dia dihukum. Contoh melakukan zina, ya, berzina, ya. Maka boleh dia beritahu kepada imam, ya, seorang pemimpin yang ini supaya dia dihukum misalnya, ya, supaya minta dihukum, maka dia boleh untuk melapor, bilang saya berzina, ya, kalau memang dia mau dihukum, ya, kalau memang dia mau dihukum. Makanya pernah saya sampaikan, dosa berbuat atau hukuman orang yang berbuat zina itu adalah dirajam sampai mati kalau dia sudah bersuami atau beristri. Tapi dari apa yang ada itu tidak pernah ada orang yang dihukum berzina melalui saksi, ya, saking dijaganya sebenarnya darah kaum muslimin. Apa maksudnya? Orang yang berzina itu atau tuduhan orang melakukan zina itu dia harus punya saksi 4 orang, ya, 4 orang saksi. Yang keempat-empatnya itu tidak boleh berbeda dalam pengakuan, ya. Kalau ada satu bilang ini tidak, ini beda, pokoknya beda dia punya ini, maka tidak jadi dihukum, ya. Jadi yang ada itu hukuman rajam hanya yang pernah ada adalah orang yang mengaku, ya. Jadi orang yang mengaku itu yang pernah terjadi hukum rajam. Jadi jarang terjadi, ya. Kalaupun kita bilang tidak ada, jarang terjadi ada yang dihukum rajam dari hasil kemudian tuduhan, ya, saksi, ya. Maka itu tadi orang-orang yang seperti itu, yang misalnya dia melakukan dosa dan ingin hukuman, dia boleh memberitahukan dosanya. Adapun dosa selain itu maka tidak boleh, ya. Tidak boleh dia menceritakan dosanya. Kemudian perkara ghibah tadi, ya, dosa yang berhubungan dengan orang lain, ya. Adapun, ya,
Kalau misalnya ini dosa yang berhubungan dengan orang lain, misalnya ada banyak ya. Ada misalnya kita zolimi, misalnya kita pukul, ya, kita pukul orang, ya itu dosa dan kita harus meminta maaf sama dia, entah dihalalkan atau entah kisos. Apa itu kisos? Dibalas, ya. Kalau pukulan, ya dibalas dipukul. Ya, kita pukul orang di muka, ya kita harus minta dibalas di muka. Kalau dia mau. Ya, tentunya dengan cara minta maaf dulu, minta dihalalkan, ya. Nah, itu caranya. Kemudian kalau zalim, berbuat dosa dengan perkataan, misalnya menghina, ya. Ya, atau kita hina dia, kemudian kita jelek-jelekkan dia di depan orang, maka kita harus pergi sama dia dan minta maaf. Ya. Kita pernah jelek-jelekan orang di depan umum, ya. Sampai kalau dia bilang sampai-sampai, caranya minta maaf. Kalau dia yang kita sakiti itu, yang kita hina di depan umum, minta maaf. Kemudian dia bilang, saya tidak maafkan kau kecuali kau kasih saya uang, kasih dia uang, ya, supaya bisa memaafkan dia, ya. Itu kemudian bagaimana kalau ghibah? Nah, ini yang lebih parah ini, ya. Dan kita sebutkan ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, ya. Ya, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Jadi bukan perkara dia betul atau tidak melakukan, ya. Kalau misalnya kita cerita, oh itu orang kemarin begini dan betul, nah itu ghibah. Ya. Dan kalau kemudian kita cerita orang dan tidak betul, nah itu namanya fitnah atau berbohong, ya, itu namanya berbohong atas namanya. Dan ghibah yang menceritakan aibnya orang atau sesuatu yang tidak disuka, itu dosa besar, ya. Kata dalam Al-Quran, apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Ya, itu ghibah. Dan bagaimana cara bertobat dari ghibah? Ya, kata para ulama berbeda pendapat. Ya, mereka mengatakan harus pergi ke orang yang kita gibai, ya, dan minta maaf, ya, minta maaf dan minta dimaafkan dosanya, dosa ghibah tadi. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak usah pergi sama dia, ya, tapi ada dilihat dulu. Kalau dia ghibah kemudian ditahu, ya, misalnya saya cerita tentang orang lain dan orang tersebut tahu kalau saya ghibah dia, kalau saya cerita dia di belakang, maka saya harus datang ke dia dan minta maaf, ya. Kalau dia tidak tahu, ya, misalnya saya ghibah dia, kemudian dia tahu sama orangnya, maka kata para ulama tidak perlu dia datang, ya. Tapi bagaimana caranya dia bertobat? Dia sebutkan saja kebaikannya di tempat dia cerita orang tersebut. Misalnya dalam forum, misalnya dalam majelis, misalnya satu majelis, tiba-tiba dia cerita, itu ibu bajunya kayak umbul-umbul, ya. Nah, dia cerita begitu, ya. Nah, itu ghibah, ya. Itu ibu bajunya kayak umbul-umbul. Nah, itu ghibah itu, ya. Kemudian dia ingat, astagfirullah, ternyata itu saya ghibah lagi. Nah, maka di situ juga langsung dia ceritakan kebaikannya, ya. Tapi itu orang baik, sering bersedekah, ya. Yang seperti itu. Ya, jadi seperti itu, ya. Atau kemudian selain itu adalah dengan meminta maaf untuknya, ya, memintakan ampunan untuk yang kita gibahi. Ya, jadi itu tadi perkara syarat-syarat diterimanya salat, di ghibah, ya, taubat, ya, syarat-syarat diterimanya taubat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana kalau ada orang, ya, yang saya sebutkan tadi. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kalau ada orang yang masih melakukan dosa sebagian, ya, ma'al israr ala ghairihi aula, ya. Minhum man qala innaha tasihhu taba min az-zambi wa in kana musirran ala dzambin akhar.
Ya sudah saya sebutkan tadi. Ya, jadi seseorang yang melakukan dosa yang bermacam-macam, ya, kemudian dia taubat sebagian, maka sebagian ulama mengatakan sah taubatnya yang sebagian itu. Ya, meskipun ada yang bilang juga tidak sah taubatnya. Ya, dia harus taubat semuanya. Ya, tapi ada yang membedakan. Ya, kalau dosanya itu, ya, dosa yang dikerjakan satu jenis, ya, maka dia harus bertobat. Contohnya apa? Ya, orang yang misalnya kemudian waliyadzubillah berzina, ya. Dia bertobat dari zina, tapi ada dosa lain juga yang dia ini satu jenis, ya. Masih melihat misalnya perempuan, ya, atau misalnya melihat hal-hal yang berhubungan dengan zina. Maka kata beliau tidak sah tobatnya, ya. Harus dia tobat dua-duanya. Ya, harus dia tobat dua-duanya. Meskipun tadi pendapat yang pertama, ya, dosa yang ditobat tetap insya Allah diterima tobatnya, ya. Contohnya misalnya seseorang taubat dari riba, ya. Kemudian dia meminum khamar, ya. Yang kemudian dia sudah taubat dari riba tapi masih minum khamar, maka tetap diterima tobatnya yang dari riba ini, ya. Dan dia tetap berdosa karena meminum minuman keras misalnya, ya. Misalnya minuman keras. Fahuna, ya, kalau waqala ba'dul ulama bal tuqbal li anna riba syai'un wa syurbul khamru syai'un. Ya, itu tadi yang kita sampaikan, ya. Ya, jadi kalau kita melakukan dosa yang banyak, ya, maka itu tetap diampuni ketika kita bertobat meskipun sebagian dosa kita belum bertobat, ya, sebagian dosa kita belum bertobat, ya. Kemudian Allah menyebutkan ayat, ya, Imam Nawawi menyebutkan ayat yang di sini beliau menjelaskan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mukminun agar sekalian selamat, ya. Dan ini ayatnya adalah akhir dari ayat yang tentang menundukkan pandangan, ya, tentang menundukkan pandangan. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu adalah lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati, dan katakan kepada kaum mukminat dari perempuan, orang-orang mukminat, yaghdudna min absarihinna, ya, mereka juga menjaga pandangannya, ya, dan juga menjaga kemaluannya. Wala, ya, sampai kemudian sampai ayat la'allakum tuflihun. Intinya kata beliau di sini ayat ini menyebutkan menjadi dalil wajibnya taubat seseorang yang tidak menjaga pandangannya, ya, dan tidak menjaga kemaluannya, ya. Karena sesungguhnya meninggalkan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan itu sebenarnya sebab-sebab dari kehancuran, ya. Wa asbabus syaqa wa asbabul bala, ya, sebab orang sakit atau sebab orang ditimpa musibah, terutama itu tidak menjaga kemaluan, ya, artinya berzina di sini, ya. Ya. Kalau kita mau katakan yang tadi disebutkan tidak menjaga pandangan, ya, itu bisa jadi dosa yang besar dan menjadi sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh sebenarnya menjaga pandangan, ya. Kalau dulu Imam Asy-Syafi'i itu pernah hafalannya error, ya, hanya karena lihat aurat saja, ya, aurat betis, ya, betisnya seorang perempuan, hilang hafalannya, ya, error. Padahal hafalannya Imam Syafi'i itu, dia itu kalau menghafal harus ditutup sebelahnya karena ikut terhafal, ya. Atau
saking kuatnya hafalannya, dia lewat orang berkelahi, ya, ini Imam Syafi'i, dia lewat orang berkelahi, dia bisa hafal apa yang dibilang sama orang yang berkelahi tersebut. Ya, dia pernah diundang orang berkelahi, kemudian dijadikan saksi. Diundang, dia bilang ini bilang begini, yang ini bilang begini, dan yang paling ininya itu bukan bahasanya dia, ya, bukan bahasanya dia, bahasa asing bagi dia, tapi dia hafal. Ya, jadi ini hafalannya Imam Syafi'i, tapi bisa error hanya karena melihat betis. Ya, maka penting bagi kita untuk menjaga pandangan. Ya, artinya kalau di zamannya kita sekarang, bagaimana sebisa mungkin kita untuk menjaga pandangan. Jangan juga dengan dalih menjaga pandangan kita tunduk terus, ya, yang ada jalan yang ditabrak, ya. Tapi bagaimana memang betul-betul ya karena memang susah kalau zaman ini untuk menundukkan pandangan, ya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk menundukkan pandangan, menundukkan pandangan, ya. Dan susahnya bukan kalau saya bilang susah, ya. Seorang jomblo itu susah untuk menundukkan pandangan, ya. Ya, apalagi yang sudah beristri, ya. Biasanya lebih susah. Ya. Kata beliau di sini, wa qad tsabata 'an Nabi. Kenapa kemudian perkara menundukkan pandangan, kemudian menjaga kemaluan ini, ya, sangat bahaya. Ini berhubungan dengan kemudian fitnahnya seorang laki-laki, ya, yaitu perempuan. Ya, di sini disebutkan hadisnya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Saya tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya dari laki-laki, ya, kecuali perempuan. Kemudian, ya, ada yang menyaut perempuan di belakang, ya. Kemudian wa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Awal terjadinya fitnah di kaum Bani Israel itu adalah perempuan, ya. Makanya musuh-musuh Islam sekarang itu banyak mau merusak kaum muslimin itu dari segi perempuan, ya, dari segi perempuan. Yang kemudian ada namanya nanti emansipasi, ya, emansipasi wanita, ya, wanita yang apa namanya itu, ya, kesamaan gender, ya. Ya, perempuan harus sama dengan laki-laki, ya. Pas disuruh angkat galon tidak mau, ya, ya kan? Pas angkat galon laki-laki yang disuruh angkat dulu ini galon, atau pasang gas, ya. Itu namanya kesetaraan gender, ya, menurut mereka, ya. Jadi itu. Tapi di sini bukan perempuannya, ya, bukan perempuannya yang kita ini, tapi bagaimana bukan berarti perempuan itu hina maksudnya, ya. Tidak, ya. Perempuan itu wanita adalah makhluk Allah yang mulia. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, ya, surat perempuan, ya. Tapi memang bagaimana saking mulianya setan menjadikan jalannya fitnahnya laki-laki itu lewat perempuan, ya, lewat perempuan. Itu tentang taubat, ya. Kemudian hadis berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah itu tadi masih pembukaan dari bab taubat, ya, tidak disebutkan hadisnya. Kemudian baru beliau menyebutkan hadisnya. Jadi penulis tidak menyebutkan misalnya bab taubat ini adalah hadis pertama atau hadis kedua, ya. Tapi dia langsung, kemarin kita sudah sampai bab hadis ke-12, nanti bab taubat ini adalah hadis ke-13. Sudah masuk waktu Isya, ya? Iya. Jadi kita cukupkan pembahasan tentang taubat. Nanti insyaallah kita bahas tentang hadis yang ke-13, yaitu hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertobat dalam sehari itu sebanyak 100 kali, ya, sebanyak 100 kali. Maka itu nanti pembahasan kita berikutnya. Yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat pada malam ini. Ya, kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.